Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Baiklah, yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Mikroekonomi Islam Ibu Disba Lidian Handayani yang saya hormati, dan tak lupa pula kepada teman-teman saya seiman dan seperjuangan. Baiklah, kami di sini akan mempresentasikan makalah yang berjudul Teori Biaya Islam. Di sini saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Baiklah, nama saya Muhammad Akbar Suko Prasetyo sebagai pemateri dan moderator, dan teman saya Nur Aziza sebagai pemateri dan Uut Tarisya sebagai pemateri. Baiklah, materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Waktu dan tempat saya persilakan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Uut Tarisya, NIM 2130602248. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang analisis biaya. Analisis biaya adalah suatu teknik yang digunakan untuk membandingkan berbagai biaya yang terjadi dengan investasi dan manfaat yang ingin didapatkan. Fungsi biaya. Definisi biaya dalam ilmu ekonomi adalah pengorbanan untuk menghasilkan sesuatu, baik yang berwujud uang maupun bukan. Analisis biaya berhubungan antara biaya dengan kegiatan produksi. Pengertian biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor produksi dalam bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksi oleh perusahaan. Pembahasan teori biaya menggunakan dua asumsi, yaitu yang pertama, perusahaan bergerak pada pasar persaingan sempurna, misalkan harga output ditentukan pasar. Yang kedua, faktor produksi yang digunakan adalah barang dan modal tenaga kerja. Dalam jangka pendek, hanya tenaga kerja yang bersifat variabel. Lanjut, materi selanjutnya itu tentang fungsi biaya. Nah, fungsi biaya ini terbagi menjadi dua, yaitu biaya jangka pendek dan biaya jangka panjang. Biaya jangka pendek adalah periode waktu di mana produsen tidak dapat merubah kuantitas input yang digunakan. Dalam jangka pendek ini terdapat konsep biaya yang terdiri atas tujuh konsep. Yang pertama itu biaya tetap total. Biaya tetap total yaitu biaya yang jumlahnya tidak tergantung atas besar kecilnya kuantitas produksi yang dikeluarkan apabila produsen dalam waktu sementara produksi yang dihentikan. Maka biaya tetap ini harus dibayar dalam jumlah yang sama. Contohnya adalah misalkan kita membeli gedung, mesin, sewa gedung, ataupun pajak. Kedua, biaya variabel total, yaitu biaya yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan kuantitas produk yang dihasilkan. Makin besar kuantitas produk, maka makin besar produk yang dihasilkan. Contohnya, pembelian bahan baku, biaya tenaga kerja. Yang ketiga, biaya tetap total, yaitu jumlah dari biaya tetap total dan biaya variabel total. Yang keempat, biaya marginal, yaitu berapa besar perubahan biaya total yang dikeluarkan perusahaan apabila jumlah output yang diproduksi berubah satu unit. Yang kelima, biaya tetap rata-rata, yaitu biaya variabel yang dibebankan kepada setiap unit output. 6. Biaya variabel rata-rata.
yaitu biaya variabel yang dibebankan kepada setiap unit output. Yang ketujuh yaitu biaya rata-rata, yaitu biaya produksi yang diperhitungkan untuk setiap unit output. Kedua, biaya jangka panjang. Dalam jangka panjang, memungkinkan produsen untuk mengubah jumlah semua input yang digunakan, sehingga tidak ada input tetap. Produsen dapat menambah semua faktor produksi yang digunakan, sehingga tidak ada perbedaan antara biaya tetap dan biaya variabel. Oleh karena itu, produsen bisa memilih kombinasi input yang paling efisien untuk memperoleh biaya terendah. Lanjut, dampak sistem bunga bagi hasil dalam analisis. Karakteristik sistem bunga dalam analisis biaya produksi adalah biaya bunga yang harus dibayarkan produsen bersifat tetap. Oleh karena itu, biaya bunga merupakan bagian dari fixed cost, maka biaya bunga akan meningkatkan biaya total. Contohnya, misal seseorang pedagang yang meminjam uang di bank sebesar 45 juta dengan bunga 1% yang harus dibayarkan dalam periode 1 tahun. Biaya bunga yang bersifat tetap tersebut yaitu sebesar 450.000, maka biaya tersebut akan menjadi fixed cost yaitu sebesar 4.200.000 per bulan. Revenue sharing versus profit sharing. Dalam akad Islam dikenal istilah akad mudharabah, yaitu akad yang dimana pemodal dengan si pelaksana. Sebelum terjadinya akad, terlebih dahulu dibuat kesepakatan nisah yang akan diterima oleh si pemodal dan si pelaksana. Jika terjadi kerugian, si penanggung modal akan menanggungjawabkan sesuai dengan modalnya, kecuali jika kerugian disebabkan oleh kelalaian dari si pelaksana. Nah, lanjut ke perbandingan analisis BEP antara sistem bunga dengan profit sharing dan revenue sharing. Dalam akad mudharabah, pengesahan kurva TR tersebut menggambarkan perbedaan antara sistem revenue sharing dengan sistem profit sharing. Dalam sistem profit sharing, ketika rugi kurva TR digambarkan dengan mulut buaya bawah. Sedangkan ketika untung digambarkan dengan mulut buaya atas, sedangkan dalam sistem revenue sharing kurva TR berputar mendekati garis horizontal. Demikian penjelasan dari saya kembalikan ke teman saya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza. Di sini saya akan menjelaskan tentang minimalisasi biaya untuk produksi dalam jumlah yang sama. Efisiensi produksi dilakukan dengan minimalisasi biaya produksi dalam jumlah yang sama, yaitu dengan membandingkan antara total cost sistem bunga dengan total cost bagi hasil. Total cost sistem bunga akan lebih tinggi daripada total cost bagi hasil. Total cost bagi hasil digambarkan oleh TC, sedangkan total cost sistem bunga digambarkan oleh TCI. Adapun untuk menentukan minimalisasi biaya untuk produksi, yaitu yang pertama, kita harus menentukan titik di mana saja pada sumbu X sebagai titik yang menggambarkan tingkat produksi yang sama atau Q yang sama. Kemudian membuat garis vertikal sampai memotong TC dan TCI dari titik yang telah ditentukan. Dan yang kedua, kita harus membuat garis horizontal pada sumbu Y untuk masing-masing perpotongan antara garis vertikal TCI dan TC. Sehingga untuk tingkat produksi yang sama atau Q yang sama, total cost sistem bagi hasil
selalu lebih kecil dibandingkan total cost dengan sistem bunga, sebab keberadaan bunga menjadi beban bagi produsen. Karena biaya tetap atau FC naik, maka akan meningkatkan total cost. Jadi dapat disimpulkan bahwa kriteria ini produksi dengan sistem bagi hasil lebih efisien dibandingkan dengan menggunakan sistem bunga. Selanjutnya yaitu yang maksimalisasi produksi tanpa perubahan biaya. Maksimalisasi produksi tanpa perubahan biaya atau optimalisasi dengan menggunakan kurva total cost, yaitu dengan membandingkan total cost sistem bunga dengan total cost bagi hasil. Dari analisa kurva yang menunjukkan biaya yang sama, jumlah produksi yang dihasilkan sistem bagi hasil lebih efisien dibandingkan sistem bunga. Adapun untuk menentukan maksimalisasi produksi tanpa perubahan biaya yaitu yang pertama itu menentukan titik di mana saja pada sumbu Y sebagai titik yang menggambarkan total biaya yang sama atau TC yang sama. Tentunya menentukan titik yang di atas garis FCI. Kemudian membuat garis horizontal sampai memotong TC dan TCI pada sumbu Y. Yang kedua, kita harus membuat garis vertikal ke bawah sumbu X untuk masing-masing perpotongan antara garis horizontal dengan TC dan TCI. Ternyata untuk total cost yang sama atau TC yang sama, jumlah produksi sistem bagi hasil selalu lebih besar dibandingkan jumlah produksi dengan sistem bunga atau QI yang ditunjukkan. Jadi kriteria ini menunjukkan bahwa produksi dengan sistem bagi hasil lebih efisien dibandingkan dengan menggunakan sistem bunga. Adapun penentuan posisi laba dalam Islam. Hipotesis dalam memaksimalkan laba merupakan suatu hal yang perlu membutuhkan penganalisian karena karakternya tidak realistik. Dalam ilmu teori Islam, maksimalisasi tersebut mengkaji tentang apa, bagaimana, dan untuk siapa adanya maksimalisasi laba. Dalam konsep Islam, penentuan posisi laba, perilaku rasional dalam maksimalisasi laba dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, bisnis. Yaitu, bisnis adalah suatu fardu kifayah dan serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya, termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendaya gunaannya karena aturan halal dan haram. Yang kedua yaitu perlindungan konsumen. Perlindungan terhadap konsumen merupakan tindakan yang berhubungan atas berbagai kemungkinan terjadi penyalahgunaan kelemahan yang dimiliki oleh konsumen. Penyalahgunaan dapat terjadi sebelum transaksi berlangsung, pada saat transaksi sedang berlaku, berupa tipu muslihat, dan dapat pula terjadi setelah transaksi berlangsung. Dan yang ketiga yaitu bagi hasil. Di antara faktor yang mendukung, dalam masa yang akan datang diperkirakan sistem bagi hasil akan menjadi pola yang didominasi organisasi. Itulah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara saya, Muhammad Akbar. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi tentang maksimalisasi laba dan efek sosialnya. Dalam sistem Islam, keseimbangan output adalah lebih besar, harga lebih rendah, dan profit lebih besar daripada sistem sekuler. Perusahaan Islami beroperasi dengan menggunakan sistem bagi hasil. Dalam sistem bagi hasil, terdapat pembagian hasil dan resiko. Perusahaan sekuler, bunga bersih yang dibayar atas pinjaman ditunjukkan dengan kurva AA1 dengan tangan dari kurva indifferent I1 pada titik T1 kurva AA1. Merupakan kurva cenderung terhadap sumbu laba. Hal ini menunjukkan bahwa jika ada penambahan laba perusahaan yang diharapkan, maka risikonya akan bertambah setingkat penambahannya. Sedangkan dalam perusahaan Islam yang menghasilkan bunga dan menggantikannya dengan bagi hasil,
kurva akan cenderung bergeser ke arah kanan, yaitu ke posisi BB1. BB1 adalah tangan dari kurva indifference I1 pada titik T2. Dalam perusahaan Islam, bisa memungkinkan perusahaan memiliki lebih banyak laba untuk resiko sama, atau laba yang sama untuk resiko yang lebih rendah. Baiklah, itulah materi yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Baiklah teman-teman sekalian, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang kami bawa pada kesempatan hari ini, yaitu teori biaya merupakan kumpulan dari penalaran, gagasan dan penjelasan lain yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan perilaku biaya. Pertama, fokus pembahasannya analisis biaya. Analisis biaya adalah suatu teknik yang digunakan untuk membandingkan berbagai biaya yang terkait dengan investasi dan manfaat yang ingin kita dapatkan. Jadi menurut kriteria ini, produksi dengan sistem bagi hasil lebih efisien dibandingkan dengan sistem bunga. Memaksimalisasikan produk tanpa kenaikan atau perubahan biaya. Jadi menurut kriteria ini, produksi sistem bagi hasil lebih efisien dibandingkan sistem bunga. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata-kata salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah, walido wal hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.